Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ali Firmansyah. Unit T242050 kelas teknik 4B. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang strategi menghadapi kondisi cuaca buruk di kapal. Cuaca buruk merupakan salah satu tantangan terbesar dalam dunia pelayaran. Di tengah laut, kapal dapat menghadapi angin kencang, gelombang tinggi, hujan lebat, badai, hingga jarak pandang yang sangat terbatas. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan kapal, muatan, dan seluruh awak kapal apabila tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, setiap kapal harus memiliki strategi dan prosedur yang tepat untuk menghadapi cuaca buruk. 1. Memantau informasi cuaca secara terus-menerus. Langkah pertama dan paling penting adalah memantau perkembangan cuaca sejak dini, sebelum kapal berlayar maupun saat berada di tengah perjalanan. Perwira navigasi dan nahkoda selalu memperhatikan perakiraan cuaca dari berbagai sumber. Informasi cuaca biasanya diperoleh melalui radar cuaca, satelit maritim, weather routine, navigation warning, informasi meteorologi laut. Data tersebut membantu kapal mengetahui arah dan kecepatan angin, gelombang, kemungkinan badai, perubahan tekanan udara, kondisi arus laut. Dengan mengetahui kondisi cuaca lebih awal, nahkoda dapat menentukan keputusan terbaik seperti mengubah jalur pelayaran atau mengurangi kecepatan kapal demi keselamatan. Kedua, mengurangi kecepatan kapal. Saat kapal memasuki area cuaca buruk, kecepatan kapal biasanya akan dikurangi. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi tekanan besar dari ombak terhadap lambung kapal. Jika kapal tetap melaju dengan kecepatan tinggi, kapal dapat mengalami hantaman keras dari gelombang. Struktur kapal bisa mengalami kerusakan muatan dan bergeser. Awak kapal kesulitan bergerak dengan aman. Dengan mengurangi RPM mesin, gerakan kapal menjadi lebih terkendali, risiko kerusakan berkurang, stabilitas kapal lebih terjaga. Walaupun perjalanan lebih lambat, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Mengubah haluan kapal. Strategi berikutnya adalah mengubah arah atau haluan kapal terhadap gelombang. Gelombang besar menghantam langsung dari samping dapat menyebabkan rolling yang berbahaya, sedangkan ombak dari depan dapat menyebabkan pitching yang kuat. Oleh karena itu, nahkoda biasanya mengatur sudut kapal terhadap arah ombak agar gerakan lebih stabil. Tujuannya, perubahan haluan ini adalah mengurangi guncangan berlebihan, menghindari kemiringan ekstrim, menjaga keseimbangan kapal, membantu kapal tetap mudah dikendalikan. Keputusan mengubah haluan harus dilakukan dengan hati-hati karena kondisi laut yang ekstrim dapat berubah sewaktu-waktu. 4. Mengamankan muatan dan peralatan. Dalam kondisi cuaca buruk, muatan dan peralatan di kapal harus diamankan dengan baik. Jika muatan tidak diikat dengan kuat, muatan dapat bergeser, kapal bisa kehilangan keseimbangan, risiko kapal miring menjadi lebih besar. Karena itu, awak kapal akan bersalah mesin atau mengikat muatan. Mengencangkan rantai dan pengaman, mengamankan barang di dek, menutup hatch cover dengan rapat. Selain muatan, peralatan kerja dan benda-benda kecil juga harus diamankan agar tidak bergerak akibat guncangan kapal. 5. Menutup pintu kedap air dan memeriksa keamanan kapal. Saat menghadapi badai atau ombak besar, seluruh pintu kedap air harus ditutup dengan mencegah air laut masuk ke dalam kapal. Air yang masuk ke ruang kapal dapat mengurangi stabilitas kapal, merusak mesin atau sistem listrik, menyebabkan banjir di kompartemen tertentu. Oleh karena itu, awak kapal melakukan pemeriksaan terhadap pintu kedap air, ventilasi, saluran pembuangan, sistem pompa bilge. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kapal tetap aman dan tidak mengalami kebocoran. Menjaga stabilitas kapal dengan sistem balas. Kapal memiliki tangki balas yang digunakan untuk membantu menjaga keseimbangan kapal. Dalam cuaca buruk, balas dapat dipindahkan, distribusi berat kapal diatur ulang, draft kapal disesuaikan. Tujuannya agar kapal tidak terlalu miring, gerakan rolling berkurang, kapal lebih stabil menghadapi gelombang tinggi. Pengaturan balas dilakukan dengan perhitungan teliti agar tidak menimbulkan masalah baru pada stabilitas kapal. 7. Meningkatkan kesiagaan awak kapal. Seluruh awak kapal harus meningkatkan kewaspadaan selama cuaca buruk berlangsung. Beberapa tindakan yang dilakukan antara lain menggunakan alat pelindung keselamatan, membatasi aktivitas di dek, menjaga komunikasi antar bagian, memastikan alat darurat siap digunakan. Perwira juga melakukan pemantauan lebih sering terhadap posisi kapal, kondisi mesin, arah angin, gelombang laut. Kesiapan awak kapal sangat menentukan keberhasilan menghadapi situasi darurat di laut. 8. Menjalankan Happy Weather Procedure. Sebagian besar kapal memiliki prosedur khusus yang disebut Happy Weather Procedure atau Happy Weather Checklist.
Isi prosedur ini biasanya meliputi pemeriksaan alat navigasi, pemeriksaan alat keselamatan, pengamanan kargo, penutupan akses tertentu, persiapan emergency response. Checklist ini membantu seluruh kru bekerja secara teratur dan memastikan tidak ada langkah penting yang terlewat. 9. Menjaga komunikasi dengan pihak darat dan kapal lain. Dalam kondisi cuaca ekstrim, komunikasi menjadi sangat penting. Kapal biasanya memberikan laporan posisi, menerima update cuaca terbaru, berkomunikasi dengan perusahaan atau VTS, menghubungi kapal lain di sekitar area. 10. Mengutamakan keselamatan jiwa. Strategi paling utama saat cuaca buruk adalah menjaga keselamatan seluruh kapal. Nahkoda memiliki kewenangan penuh untuk mengubah rute, berlindung di pelabuhan terdekat, menghentikan operasi tertentu, mengambil tindakan darurat. Menghadapi cuaca buruk di laut membutuhkan persiapan, pengalaman, disiplin, dan kerjasama. Seluruh rak kapal, mulai dari pemantau cuaca, mengatur kecepatan, mengubah haluan, hingga menjaga stabilitas kapal. Semuanya dilakukan demi menjaga keselamatan pelayaran. Cuaca buruk memang tidak dapat dihentikan, tetapi dengan strategi yang dapat dilakukan baik dari nahkoda serta kru, kapal dapat melewati kondisi tertentu dengan aman. Laut yang tenang tidak menghasilkan pelaut yang hebat. Pengalaman menghadapi badai mengajarkan pentingnya disiplin, keberanian, dan kerjasama di atas kapal. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.